Oke, selamat datang kembali di kuliah instrumentasi, pengukuran, dan eksperimen. Di sini kita akan belajar tentang termokopel, yaitu salah satu jenis sensor temperatur yang banyak digunakan di industri. Nah, secara prinsip termokopel itu merupakan alat ukur temperatur yang dibangun dari dua buah material, misalkan A dan B, di mana A dan B itu merupakan dua material berbeda yang berada pada urutan berbeda di deret volta. Jadi Anda ingat kembali kuliah kimia tentang deret volta. Di sana ada sederet material dengan urutan tertentu ya. Jika kita sambungkan A dan B, dua material berbeda, maka kita akan memiliki sebuah termokopel. Nah, termokopel ini memiliki sifat alami. Sifat alaminya adalah termokopel ini akan menghasilkan tegangan listrik sebesar E ya. AB ini adalah simbol yang menyatakan bahwa termokopel ini dibangun dari material A dan B. Sedangkan T1 adalah temperatur yang terjadi pada titik pengelasan atau sambungan. Nah, ini yang disebut dengan junction temperatur. Nah, nanti di sisi lain akan ada sambungan yang lain. Ya, kita misalkan temperaturnya adalah T2, sehingga secara alami akan muncul tegangan listrik antara titik ini dan titik ini yang besarnya adalah EAB T2. Nah, kedua sumber tegangan ini bisa kita bayangkan sebagai dua buah baterai. Misalkan ini 2 mikrovolt, yang ini misalkan sebut 5 mikrovolt. Maka nanti akan muncul selisih di sini sebesar 5 min 2, yaitu 3 mikrovolt. Nah, tegangan listrik ini kita beri simbol E, AB, T1, T2. Jadi cara bacanya adalah ini adalah tegangan listrik yang dihasilkan oleh termokopel yang dibangun oleh material A dan B, di mana temperatur sambungannya adalah T1 dan T2. Nah, jadi bisa kita simpulkan sebetulnya termokopel itu bukan mengukur temperatur suatu titik, melainkan mengukur selisih temperatur. Ya, jadi kita misalkan T2 ini adalah referensi ya. Jadi kalau ini referensi misalkan ini 0 derajat Celcius ya. S ya. Nah, di sini adalah temperatur yang kita ukur, maka tegangan listrik yang dihasilkan di sini menyatakan selisih antara T1 dan T2. Jika temperatur 2 ini berubah ya, misalkan 20 derajat Celcius, maka nanti tegangan listrik ini akan berubah pula ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukur temperatur absolut di titik T1? Nah, biasanya dalam praktek T2 ini kita ukur dengan jenis sensor lain. Kita misalkan LM35 yang pernah kita gunakan dalam praktikum. Nah, yang jadi pertanyaan, untuk apa kita menggunakan dua sensing elemen sekaligus, baik termokopel maupun LM35? Nah, mungkin itu pertanyaan yang bagus ya. Sensor LM35 memiliki keterbatasan, yaitu rentang pengukurannya mulai dari 0 sampai dengan 150 derajat Celcius. Nah, padahal di industri kita seringkali butuh untuk mengukur temperatur sampai katakan 400 bahkan 500 derajat Celcius. Nah, termokopel ini mampu untuk melakukan pengukuran hingga temperatur tinggi tersebut. Sedangkan LM35 tidak mampu. Nah, oleh sebab itu kita menggunakan kombinasi antara termokopel dengan LM35. Terus, bagaimana kita mengetahui temperatur yang kita ukur ya, atau selisih temperatur ini jika kita mengetahui voltage yang ada di sini ya. Nah, jawabannya adalah dengan cara melihat tabel.
Nah, ini adalah contoh tabel termokopel tipe T ya. Jadi ini ada banyak jenisnya, ada tipe K, tipe T, tergantung dari material yang digunakan untuk menyusunnya. Nah, di mana referensinya adalah 0 derajat Celcius. Anda perlu hati-hati ketika melihat tabel termokopel, pastikan bahwa Anda melihat referensi ini berapa derajat Celcius. Ya. Nah, di sini saya berikan contoh. Jika tegangan listrik yang dihasilkan adalah 2,775 mV, ya, maka dengan mudah kita mengatakan bahwa temperatur yang kita ukur adalah 60 derajat Celcius ditambah 7 derajat Celcius. Jadi 67 derajat Celcius, ya. Nah, asalkan temperatur referensinya adalah 0 derajat Celcius, ya. Nah, andai kata referensi yang terjadi sesungguhnya itu bukan 0 derajat Celcius, ya, maka kita harus menggunakan sifat dari termokopel seperti yang ditunjukkan di sini, ya. Nah, di sini ada beberapa sifat atau hukum-hukum termokopel, ya. Cara membacanya seperti ini. Kita misalkan yang atas dulu ya. Ini T1, ini T2. Kita misalkan referensi yang kita gunakan adalah T1, ya. Sedangkan T2 adalah temperatur yang kita ukur. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa tegangan listrik yang dihasilkan oleh kondisi yang di kiri itu akan sama dengan tegangan listrik yang dihasilkan oleh kondisi kanan. Nah, apa bedanya? Di kiri, di sini kondisinya distribusi temperaturnya adalah T3, T4, T5, T6. Bahkan di sini T7, T8, T9, T10. Nah, meskipun temperatur di tengah ya di antara titik sambungan kiri dengan sambungan kanan itu bervariasi ya. Bahkan di kanan di sini beda lagi ya, T7, T8, T9, T10. Maka tegangan listrik yang dihasilkan itu hanya dipengaruhi oleh T1 dan T2 ya, yaitu temperatur pada kedua titik sambungan. Ya, tidak dipengaruhi oleh temperatur di daerah lainnya. Kemudian di sini Anda bisa lihat ya, selanjutnya hukum yang selanjutnya, kondisi yang di kiri ini kalau saya ukur tegangan saya gunting di sini ya, kemudian saya ukur tegangan listriknya, maka itu akan sama hasilnya dengan tegangan listrik di area ini, meskipun material A ini saya gunting lalu saya sambung kembali dengan material C. Ya. Material C adalah material selain A dan B. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, jika saya memiliki termokopel A dan B yang temperaturnya adalah T1 dan T2, maka tegangan listrik di sini ya, itu akan sama dengan tegangan listrik di sini ya, meskipun junction ini saya sambung dengan termokopel C, asalkan temperatur ini dan temperatur ini ya, itu sama-sama T2 ya. Nah, kemudian sifat yang keempat itu seolah seperti penjumlahan ya. Jadi kalau saya ukur tegangan di sini itu sama dengan saya ukur tegangan di sini ditambah tegangan di sini. Ya. Nah, meskipun ini materialnya material C, sedangkan ini material C. Perhatikan bahwa temperaturnya ini T1, T2, ini T1, T2, ini T1, T2. Ya. Nah, pasangan A dan B ya kita misalkan sebagai termokopel jenis T ya, kalau kita lihat di tabel sebelumnya ya. Nah, ini pasangan A dan C akan memiliki nama khusus ya. Nah, itu tidak perlu Anda hafalkan karena
eh, itu eh, hanya penting untuk pabrik pembuat. Ya, pabrik pembuat biasanya memiliki standar yang tentunya internasional ya. Jadi ini jenisnya apa, ini jenisnya apa. Nah ini jadi ada 3 jenis thermocouple, jenis 1, jenis 2, jenis 3 ya. Nah yang sering kita pakai biasanya yang terakhir ini ya. Jadi Anda perhatikan ini AB, AB, AB. Jadi semua thermocouple-nya sama jenisnya ya. Namun temperaturnya berbeda. Jadi Anda bisa lihat misalkan ini adalah 0 derajat Celcius ya. Kita misalkan ini titik beku air ya. Sedangkan ini 500 derajat Celcius. Nah, itu sama dengan ya. Jadi cara bacanya begini, tegangan listrik di sini sama dengan tegangan listrik di sini ditambah tegangan listrik di sini. Nah, misalkan ini tadi T1 0, sedangkan T3-nya adalah 100 derajat Celcius. Itu sama dengan tegangan di sini tegangan di sini sama dengan tegangan ini tambah tegangan ini, di mana temperatur ini adalah 100 derajat Celcius dan ini 500 derajat Celcius ya. Nah, kenapa ini ya kita gunakan? Karena thermocouple itu memiliki sifat nonlinearitas ya. Nah, ini sudah kita bahas di kelas ya. Jadi Anda harus hati-hati jika temperatur ruangan misalkan ini 20 derajat Celcius ya, 20 derajat Celcius. Kemudian kita tahu tegangan di sini, ditanyakan berapakah T2 ya. Nah, Anda pasti menggunakan tabel yang referensinya adalah 0 derajat Celcius. Nah, jangan menggunakan ekstrapolasi linier dari data ini. Jadi Anda baca voltage ini lalu Anda tebak begitu ya, ekstrapolasinya secara linier, itu hasilnya akan keliru ya. Nah, silahkan pelajari catatan kuliah ya. Di situ dibahas tentang sifat nonlinearitas dari thermocouple. Nah, selanjutnya ini adalah sensor LM35DZ ya, yang pernah kita gunakan dalam praktikum. Bentuknya seperti ini ya. Nah, sensitivitasnya ini saya perkirakan 10 mV per derajat Celcius. Di dalam praktikum Anda mungkin ada yang mendapatkan angka 8, angka 9 ya. Atau mungkin ada yang 11 ya. Nah, itu menunjukkan bagaimana produk yang sama bisa memiliki variasi sensitivitas ya. Kita juga sudah pernah membahas sifat statistik dari sebuah sensor ya. Jadi ada nilai rata-rata dan ada standar deviasi. Cara kerjanya mudah ya. Kita pasangi baterai. Di sini spesifikasinya 9 volt ya. Anda perhatikan ini kutub positifnya dipasang kemari, kutub negatifnya dipasang kemari. Lalu kita gunakan voltmeter ya untuk membaca tegangan listrik yang terjadi. Ya, tegangan listrik yang terjadi itu dibagi dengan sensitivitas akan didapat nilai temperatur dalam satuan derajat Celcius. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah sensor, termistor, dan RTD. Ya. Nah, termistor itu adalah sebuah material. Nah, di sini saya misalkan sebuah silinder yang resistansi antara kedua titiknya ya, antara ini dan ini itu akan berubah seiring dengan berubahnya temperatur dari termistor itu sendiri ya. Nah, di sini theta itu adalah temperatur yang kita ukur ya. Jadi Anda perhatikan rumusnya R theta 1 ini EXP itu E pangkat ya, bilangan natural pangkat beta dikali 1 per theta dikurangi 1 per
theta 1 ya. Nah, yang kita ukur adalah theta, tapi yang bisa kita baca adalah hambatan listriknya ya. Oleh karena itu, sisanya adalah konstanta. Misal ini R theta 1. Nah, ini mestinya diketahui ya, diberikan. Kemudian beta juga diketahui, theta 1 diketahui. Nah, yang variabel bebasnya adalah theta, sedangkan variabel terikatnya adalah resistansi dalam satuan ohm. Ya. Nah, dari mana konstanta-konstanta ini diperoleh? Tentu saja dari eksperimen. Jadi, kalau pabrik pembuat itu wajib memberikan informasi yang jelas berapa nilai konstanta-konstanta tersebut. Ya. Nah, di sini saya berikan contoh theta 1 satuannya 298 Kelvin, kemudian betanya 3750 Kelvin ya. Nah, terus cara pemakaiannya seperti apa? Anda pernah belajar di kelas tentang strain gauge ya. Di mana strain gauge itu adalah material yang resistansinya dipengaruhi oleh strain yang dialami oleh material tersebut ya. Nah, kita rangkai ini di dalam jembatan Wheatstone sehingga tegangan keluaran dari jembatan Wheatstone akan berubah seiring dengan berubahnya nilai resistansi atau hambatan dari material ini ya. Jadi di segmen ini saya tidak membahas tentang pengkondisi sinyal dari termistor karena pengkondisi sinyal yang dibutuhkan itu serupa dengan pengkondisi sinyal dari strain gauge. Nah, ini adalah RTD ya, resistive temperature dependent. Ya. Jadi ada termistor, ada RTD. Kalau termistor tadi perubahannya eksponensial ya, perubahan resistansinya. Kalau di RTD ini perubahannya mengikuti persamaan polinomial. Nah, bedanya itu saja ya. Contohnya platinum. Jadi platinum itu adalah sebuah logam ya atau material yang nilai RT-nya, nilai resistansi antara kedua ujung ini dipengaruhi oleh temperaturnya ya. Nah, di sini Anda perhatikan ada konstanta R0 ya, di sini misalkan 100 derajat Celcius, alfanya 3,91 kali 10 pangkat min 3 derajat Celcius pangkat min 1 dan seterusnya ya. Gamma dan seterusnya ya. Nah, jika Anda perhatikan sebetulnya model linier dari RTD itu adalah R0 dalam kurung 1 tambah alfa T. Ya, itu model idealnya atau liniernya. Sedangkan suku yang sisanya itu merupakan suku yang merupakan nonlinearitas dari sensor ini. Nah, terakhir perbandingan ya. Di sini Anda bisa lihat termokopel ya. Termokopel itu memiliki sifat nonlinearitas seperti ini ya. Jadi kalau Anda pernah belajar tentang IC LM35 dalam praktikum, ini sangat sempurna linier. Ya, tidak ada yang sempurna, tapi sangat linier. Kenapa? Karena ini dibangun oleh chip ya atau IC yang dikembangkan oleh insinyur-insinyur mikroelektronika ya, yang mana dalam proses perancangan dan manufakturnya ya, sifatnya dibuat selinier mungkin. Sedangkan termokopel ini mengandalkan sifat alami dari material A dan B ya. Nah, keunggulan dari termokopel adalah rentangnya yang sangat tinggi ya, sedangkan LM35 itu hanya mampu mengukur hanya sampai 150 derajat Celcius ya. Beberapa termokopel bisa ada yang mengukur sampai 500 derajat Celcius, bahkan mungkin
500 atau 600 derajat Celcius. Termistor dan RTD juga bisa mengukur temperatur yang sangat tinggi, ya. Namun Anda perhatikan bahwa sifatnya ini agak aneh ya dibanding yang thermocouple dengan LM35 karena ini berbanding terbalik, ya. Ini eksponensial, sedangkan ini polinomial. Jadi kalau thermocouple ini masih bisa dimodelkan dengan model linear ditambah non-linearity. Sedangkan yang ini sama sekali tidak bisa, ya, karena kurvanya melengkung. Itu saja kelemahannya. Nah, tetapi untuk aplikasi yang perubahan temperaturnya kecil, contoh, misalkan titik kerjanya di antara titik ini dan titik ini, maka segmen kecil ini bisa kita anggap sebagai garis lurus. Nah, jadi ingat, termistor maupun RTD bisa kita anggap sebagai sensor yang linier apabila rentang kerjanya itu kecil, ya. Nah, ini perbandingannya, ya. Thermocouple punya keunggulan sumber listrik mandiri. Nah, tapi tolong dicatat, ya, ordenya itu microvolt, paling besar mungkin millivolt, ya. Simple, murah, varian banyak, jangkauannya luas. Variannya banyak itu artinya kombinasi materialnya banyak, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jangkauannya luas, ya. Artinya temperatur yang diukur bisa sangat tinggi. Nah, kelemahannya non-linear, tegangannya kecil sekali, butuh referensi referensi temperatur, ya. Tidak stabil dan tidak sensitif. Ya, jadi tadi tegangannya itu microvolt, paling besar millivolt, jadi kurang sensitif. Nah, sedangkan LM35 ini paling linear dibanding yang lain, outputnya besar, sudah dalam volt, Anda bahkan bisa mengukurnya dengan voltmeter, murah sekali, ya. Nah, temperaturnya rendah sayangnya itu, ya. Butuh baterai, responsnya lambat. Nah, yang menarik, si materialnya itu menghasilkan panas. Kenapa? Karena dia pakai baterai, ya. Jadi dengan penggunaan baterai itu dia bisa memanaskan dirinya sendiri. Nah, di sini mungkin akurasinya menjadi kurang baik, ya. Untuk termistor, output resistansinya besar, respon cepat, mudah diukur, ya. Bahkan pakai ohmmeter bisa, ya. Diukur pakai ohmmeter pun bisa. Jadi Anda ingat jembatan Wheatstone itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur perubahan resistansi yang sangat kecil, ya, yang perubahannya itu kecil. Nah, di sini termistor itu bisa diukur bahkan dengan menggunakan ohmmeter. Kelemahannya non-linear, rentang pengukuran sangat terbatas, rapuh, butuh sumber arus, ya. Nah, jadi biasanya kita menginjek arus konstan ke termistor ini. Kemudian yang kita ukur adalah voltage-nya. Nah, jadi saya misalkan termistor ini diberi arus konstan 10 mA. Nah, dengan arus yang konstan, maka voltage-nya I kali R, ya, arus dikalikan resistansi. Nah, jadi dengan voltage yang kita baca, kita bisa mengetahui berapa resistansinya, lalu kita bisa mengetahui berapa temperatur yang sedang kita ukur. Nah, ini juga menghasilkan panas. Ya, jadi tipikal dari sensor resistif adalah dia menghasilkan panas. RTD paling stabil, ya. Paling stabil ini maksudnya konsistensinya tinggi, ya. Paling akurat,
lebih linier daripada thermocouple ya, tapi pasti mahal. Nah itu ya, jadi material yang sifatnya paling memenuhi kriteria biasanya mahal. Nah sayangnya sensitivitasnya rendah, resistansinya itu kecil, sulit diukur dengan menggunakan multimeter. Nah ini butuh jembatan Wheatstone ya. Butuh sumber arus dan juga menghasilkan panas karena sama-sama resistif seperti halnya termistor ya. Baik, terima kasih. Untuk segmen ini kita tutup. Kita akan lanjut segmen selanjutnya.